Suara. Tetapi ada juga yang usus itu merupakan hewan berdarah dingin. Suhu tubuhnya dapat berubah sesuai dengan pernapasan umumnya dilakukan dengan menggunakan insang. Umumnya amfibian dan Fertilisasi. eksternal atau jelas begitu. Alat terjadi itu terdiri dari dua ruang, yaitu atrium dan Yesus memiliki 4 tipe. Yang pertama adalah protosarka. Itu berbentuk final, polaris, yang kumpul dan simetris. Terdapat berikan daun, semola, ikan aspal, ikan daimang, dan ikan tiga wajah. Kemudian ada berbentuk bulan atau meruncing. Terdapat di ikan paru-paru, ikan sidat, dan ikan selanjutnya. Kemudian ada sarka berbentuk final, polaris, yang simetris dengan bagian ujung mereka yang lebih kecil. Terdapat di ikan hiu paus, ikan hiu jemur, ikan hiu pasir. Kemudian ada homo sarka berbentuk homo polaris yang berlekuk dan dipinggangkan dari garis utama. Terdapat ikan sebadak, ikan lele hitam, ikan lele putih, dan ikan lele biru. Kemudian bisa memiliki 4 tipe sperma atau sisik, yaitu yang pertama ada Sikloid dan stenoid. Sikloid itu sisik yang berbentuk lingkaran dan tidak bergerigi. Terdapat jenis telenostei. Kemudian ada stenoid, sisik yang berbentuk sisir dan terdapat gerigi kecil. Terdapat di ikan jenis telenostei. Kemudian ada ganoid, sisik yang berbentuk setelah lebat, keras dan menghilang. Terdapat ikan jenis Lepidosteius. Kemudian ada krokoid, sisik yang memiliki struktur seperti gigi. Terdapat pada ikan hiu dan ikan betina bawahnya. Baiklah, itu adalah penjelasan mengenai ciri umum dari Pisces. Kemudian lanjut ke klasifikasi dari Pisces yang akan dijelaskan kepada Wahyu. Pada Wahyu. Oke. Nah, sini saya akan menjelaskan klasifikasi dari Pisces sendiri. Yang pertama itu ada kelas Agnatha atau yang dalam bahasa Yunani an atau tidak, dan gnathus seperti rahang. Terdapat di Amerika Utara dan Eropa. Sebagian besar Agnatha hidup di dasar perairan laut atau air tawar dengan memakan bangkai atau parasit pada ikan lainnya. Tubuh Agnatha berbentuk silindris memanjang, berukuran sekitar 76 sampai 90 cm. Agnatha tidak memiliki rahang, namun memiliki mulut berbentuk lingkaran dan berbalut. Memiliki lidah dan gigi tersusun dari zat tanduk, tidak memiliki sirip yang berpasangan, kulit tidak bersisik, serta tubuh lunak dan berlendir. Rangka Agnatha tersusun atas tulang rawan, alat kelamin Agnatha terpisah, alat kelamin Agnatha terpisah atau hermafrodit. Pada saat larva dan fertilisasi terjadi secara eksternal. Contohnya belut laut atau lamprey laut dalam bahasa Latin, Pteromyzon marinus, dan lamprey sungai atau Lampetra fluviatilis, dan Mycena XP atau fish. Nah, Mycena glutinosa atau tek mampu menghasilkan lendir dalam jumlah yang sangat banyak. Bila ikan tersebut dimasukkan ke dalam ember yang berisi 9 liter air laut, air tersebut akan berubah menjadi bahan yang berlendir dalam waktu hanya beberapa detik. Penelitian ya, penelitian bagus tuh. Nah, kelas kedua itu ada Chondrichthyes atau dalam bahasa Yunani yaitu Chondros atau rawan, dan Ichthyes atau ikan hidup di laut. Pastinya. Kulit tubuhnya tertutup oleh sisi-sisi plakoid yang kasar, berisi dentin atau
mesodermal dan dilapisi dengan email atau ektodermal. Otot-otot tubuh memiliki segmen atau miotom. Rangka atau endoskeleton disusun atas tulang rawan. No. Chondrichthyes. Nah, salah ini Mister. Chondrichthyes memiliki 2 pasang sirip dengan sirip ekor. Yang di ekor pada umumnya hererocercal atau lobus dorsal lebih besar. Mulut terletak di bagian bawah atau ventral dengan lidah dan rahang. Kloaka merupakan lubang keluar dari sistem pencernaan, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi. Lubang hidung berpasangan dan berfungsi untuk indera penciuman. Alat kelamin terpisah dan fertilisasi terjadi secara eksternal atau internal. Chondrichthyes bersifat ovipar atau ovovivipar. Contoh chondrichthyes antara lain ikan hiu atau swallow sp, ikan pari atau makara raja sp, pari listrik atau torpedo marmorata, pari macan atau Taeniura lima, dan Chimaera sp. Nah, masih jenis lanjut dari yang kelas Chondrichthyes tadi, hiu memiliki penglihatan yang sangat tajam, tetapi tidak dapat membedakan warna. Nah, hiu ini memiliki indera penglihatan tajam, tapi dia itu buta warna. Lubang hidung berfungsi sebagai indera penciuman, bukan untuk proses pernafasan. Hiu merupakan hewan ovovivipar. Telur dibuai secara internal dan tetap berada di dalam oviduk atau saluran telur. Embrio di dalam telur mendapatkan makanan dari kuning telur yang berkembang menjadi anak hiu. Telur kemudian menetas di dalam uterus dan lahirlah anak hiu. Hiu jantan memiliki alat kopulasi yang disebut clasper. Clasper berupa sepasang penjepit pada sirip pelvis untuk memindahkan sperma ke dalam saluran reproduksi betina. Sekian, terima kasih. Saya bolehkan kepada kami. Baiklah, itu adalah penjelasan dari Wahyu tentang klasifikasi Pisces, yaitu yang pertama tadi ada Agnatha dan Chondrichthyes. Selanjutnya klasifikasi menurut Osteichthyes yang akan dijelaskan oleh Suci. Pada Suci. Baiklah, Suci menjelaskan sebetulnya yang di bagian Osteichthyes. Osteichthyes dalam bahasa Yunani, osteon, yang artinya pula, ichthys atau ikan, hidup di laut, air tawar, dan juga rawa-rawa. Ukuran tubuhnya bervariasi antara 1 cm hingga 6 cm. Dan 6 cm, 6 meter. Osteichthyes merupakan ikan bertulang sejati dengan endoskeleton yang mengandung matriks kalsium fosfat dan keras. Kulitnya ditutupi oleh sisik ganoid, sigmoid, atau stenoid. Namun ada pula yang tidak bersisik. Otot tubuhnya bersegmen-segmen. Mulutnya berlahap dan memiliki gigi dan lidah. Osteichthyes bernapas dengan insang yang ditutupi oleh operculum atau tutup insang. Osteichthyes memiliki gelembung lenak yang berfungsi untuk membantu pernapasannya dan sebagai alat hidrostatik, yaitu menyesuaikan berat tubuh dengan kedalaman air. Yaitu yang kedua, struktur tubuhnya. Oke, saya gambarnya. Silakan tunjukkan bagian morfologinya, anatominya. Jadi ini adalah bagian dari anatomi dari Pisces ikan. Bisa kita lihat di sini adalah hati ikan. Lanjut. Ya. Heart. Itu apa tuh? Ini adalah mata ikan. Nah, yang ini namanya otaknya. Ada bulbus olfactory, apa tuh? Bulbus olfactory. Ada olfactory bulb. Ini giginya. Terus
jawab ya, bertanggung jawab. Bisa kita Dan lihat mas. di sini. Nah, ini adalah ginjal dari ikan. Itu ada air bladder apa tuh? Dan dorsal aorta, stomach. Apa stomach? Oh. Apalagi lubang kemih dan lubang kelamin ya, bagian-bagiannya lihat panah arah garisnya. Bisa kita lihat aja ya. Oke. Bila dilihat secara transversal, penampang tubuh seperti kesan air. Penampang tubuh tersebut akan memberikan kemudahan ikan dalam menembus air sebagai media hidup. Bentuk tubuh tersebut biasanya dikatakan sebagai bentuk tubuh ideal atau fusiform. Tubuh struktur Pisces utama umumnya adalah bagian kepala yang mengandung otak, organ-organ sensorik dengan 10 saraf kranial. Memiliki ukuran sisi untuk merasakan tekanan air, batang dengan dinding otot yang mengelilingi sebuah rongga yang berisi organ internal dan otot ekor pos anal. Ikan merupakan hewan yang memerlukan refleks bergerak yang memadai untuk menghindari musuh dan menangkap mangsa. Dan itu ikan dituntut memiliki keseimbangan yang baik. Maka dari itu otak kecil pada ikan berkembang lebih pesat karena otak kecil merupakan pusat keseimbangan dan pergerakan. Pisces juga umumnya memiliki kulit yang berguna untuk menutupi tubuh beserta sekresi kelenjar berlendir yang mengurangi gesekan tubuh ikan dengan air. Juga hampir seluruh jenis ikan memiliki sisi yang berhubungan dengan sekresi kelenjar lendir membentuk lapisan yang nyaris tahan air. Ikan juga memiliki sirip yang berguna untuk menentukan arah dan posisi berenang. Struktur tubuh. Pertama ada caput atau bagian kepala. Bagian ini meliputi moncong terdepan sampai ujung lutut insang paling belakang. Bagian kepala ikan terdiri dari mulut, rahang atas, rahang bawah, hidung, mata, insang, gigi, tutup insang, otak, jantung dan sebagainya. Buat yang kedua ada trunkus yaitu bagian badan. Trunkus ya. N-nya tinggal trunkus. Trunkus atau bagian badan. Bagian ini dimulai dari ujung lutut insang belakang sampai permulaan sirip dubur. Di dalam trunkus terdapat sirip dada, sirip punggung, sirip perut, dan organ-organ dalam seperti hati, empedu, lambung, gonad, usus, ginjal, limpa, dan sebagainya. Ketiga ada kauda, bagian ekor. Bagian kauda dimulai dari permulaan sirip dubur hingga ujung sirip ekor bagian paling belakang. Pada bagian ini terdapat anus dan sirip ekor. Yang ketiga ada sistem peredaran darahnya adalah sistem peredaran terdiri dari jantung dan sinus venosus. Jantung ikan terdiri atas dua ruangan, atrium dan ventrikel, terletak di bagian belakang insang. Pisces ini bernapas dengan menggunakan insang. Insang itu mengandung pembuluh darah sehingga memiliki warna merah. Air masuk melalui mulut, melewati insang, dan setelah terjadi pertukaran gas, air keluar melalui tutup insang yang disebut operculum atau rahang oris. Di dalam rongga mulut terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah dan lidah pada dasar mulut yang tidak dapat digerakkan serta banyak menghasilkan lendir, tetapi tidak menghasilkan lidah atau enzim. Dari rongga mulut, makanan masuk ke esofagus melalui faring yang terdapat di daerah sekitar insang. Bisa aku menanya. Kelompok. Kepada kelompok. Kelompok SD kelompok apa? Gitu. Ini tanya kepada kelompok Ahmadiyah. Oke, silakan. Saya cuma tambah sedikit. Pada kelompok Ahmadiyah pertanyaannya bagian badan pada struktur tubuh ikan disebut amfibi. Amfibi. Ayo amfibi, siap-siap. Oke. Pisces sendiri memiliki 4 tipe squama atau sisik. Kan? Tipe sisik ganom itu Sisik apa? ganom.
seperti belah ketupat. Misalkan pada ya. Oke, bagaimana jawabannya? Oke, terima kasih dan jawabannya benar. Oke. Kelompok pertama yang benar. Tadi dia kira di pembahasan. Tolong dengarkan, Fes. Ah. Tadi dia kira di pembahasan. Tadi sini ada membahas tentang bersama satu ikan yang bernapas dengan paru-paru tetapi tidak masuk ke dalam mama dia. Jadi juga pernah ikan apa itu? Tanya namanya. Sekian presentasi atau penjelasan dari kelompok kami, kelompok Pisces. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua dan mohon maaf atas kesalahpahaman yang telah terjadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Oke, plus untuk kelompok Pisces ya sudah berusaha maksimal. Oke, Mama Lia silakan langsung.